Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumidin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi ilmu dengan harapan ilmu itu bisa membawa kemanfaatan dan keberkahan di dalam hidup kita. Adapun yang ingin kami sampaikan adalah Anda puasa, punya hajat besar, dan ingin segera terkabul, maka berdoalah pada 3 tempat mustajab ini. Dalam hal ini akan kita bahas 3 hal. Yang pertama, di mana 3 tempat mustajab berdoa saat berpuasa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara berdoanya, dan yang ketiga, seperti apa doa berbuka puasa itu. Kita mulai yang pertama. Seseorang yang sedang berpuasa mempunyai 3 tempat yang mustajab untuk berdoa. Yang pertama yaitu saat waktu sahur. Saat waktu sahur, ini disampaikan oleh Ibnu Hajar menjelaskan dalam suatu hadis yang berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Jadi ketika kita sahur, kita dianjurkan untuk berdoa dengan membaca istighfar. Kemudian seperti apa istighfar yang dibaca? Yaitu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebanyak 3 kali, kemudian berdoa. Bagaimana cara berdoanya? Berdoanya adalah dengan cara yang dianjurkan Rasulullah. Doa yang sangat pendek tetapi merangkum semua kebutuhan manusia, yaitu yang pertama dengan doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya saya memohon petunjuk, tambahan takwa, terpeliharanya kehormatan diri, dan kekayaan kepadamu. Itu yang pertama, doa yang pertama. Kemudian yang kedua, doa yang menyangkut seluruh keperluan hidup manusia. Dan Allah mengajarkan seperti itu kepada Nabi, dan Nabi mengajarkan kepada kita, karena itu akan mencakup semua kebutuhan manusia. Yaitu bagaimana doanya? Yaitu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah, berilah kebaikan kepada kami di dunia dan akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Doa itulah yang cukup karena merangkum semua kebutuhan manusia. Yang ingin kaya, yang ingin terpenuhi kebutuhannya apapun, sudah ada di situ. Dan Rasulullah mengajarkan doa itu. Ya, maka baca doa itu.
Kalau masih belum yakin, boleh dilanjutkan dengan doa menurut bahasa kita sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu saat puasa. Di saat puasa itu disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ahmad. Jadi di sini ketika kita berpuasa, itu saat berdoa yang sangat mustajab. Maka gunakanlah. Barangkali Anda punya hajat yang besar, yang ingin segera terkabul, maka saatnya kita untuk berdoa di bulan Ramadan ini. Untuk itu perlu juga kita mendengarkan nasihat Imam Nawawi rahimahullah. Beliau berkata, disunnahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi manusia di dalam akhirat, bahagia dan bahagia dunianya. Juga ia boleh berdoa untuk hajat yang ia inginkan. Begitu pula jangan lupa doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Itu nasihat. Jadi kita dianjurkan selama berpuasa itu, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan selama berpuasa itu, banyak-banyaklah untuk membaca istighfar dan sholawat Jibril, kemudian berdoa. Insya Allah akan segera dikabulkan doa kita. Kemudian yang ketiga, saat mustajab dalam kita berpuasa, yaitu saat berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, disebutkan bahwa kenapa doa mudah dikabulkan ketika berbuka puasa, yaitu karena saat itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan dalam Tuhfah Al-Akhwadhi, ya, halaman 7, yang mengatakan seperti itu. Jadi kita berbuka puasa itu juga ada tempat yang mustajab. Lalu bagaimana kita berdoanya? Maka kita berdoanya, berbuka puasa yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, karenamu aku berbuka puasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, dan dengan rizkimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, wahai Allah Tuhan yang maha pengasih. Itulah doa ketika kita berbuka puasa. Dan sebelum berbuka puasa itulah ada saat yang paling mustajab. Ya, maka dianjurkan kita dalam keadaan berwudu, kemudian menghadap kiblat dan mengangkat tangan sembari berdoa. Doanya seperti apa tadi? Yaitu doa tadi, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang satu lagi, Allahumma ini as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Itu juga kita baca itu. Setelah itu baru kita membaca doanya, doa berbuka puasa tadi. Setelah berbuka sekejap kemudian membatalkan, kemudian kita dianjurkan juga untuk berdoa lagi apa yang kita inginkan.
Setelah itu nanti selesai, selama kita berbuka itu doanya juga mustajab. Maka di situ dalam hati kita untuk selalu berdoa dalam hati. Kemudian setelah selesai, nanti dibacakan doa, yaitu dhahabat doma'u wabtallatil uruku wasyabatal ajru insyaallah. Setelah itu kemudian kita selesai berbuka puasanya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan uraian sedikit ini bermanfaat bagi kita, bagi Anda yang sedang puasa, punya hajat besar dan ingin segera terkabul, maka lakukanlah seperti itu. Insya Allah akan segera terkabul. Alhamdulillah, telah kami sampaikan. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, itu semua datang dari kami, karena kami orang yang fakir akan ilmu, tepatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.